Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang observasi identifikasi anak dengan spektrum autis. Adapun anggota kelompoknya yaitu Dwi Kiswanto, Mila, Sevia Dewi Rosari, dan saya sendiri Hania Aktiana, kemudian Nurul Hidayah, dan Tiara Auliani. Kemudian outline yang kami bawakan yaitu biodata subjek, kemudian ada riwayat kehamilan, kelahiran, dan perkembangan, kemudian ada hasil pengisian lembar checklist observasi identifikasi anak dengan spektrum autis, hasil pengisian pedoman wawancara identifikasi anak dengan spektrum autis, hasil temuan dokumentasi, dan hasil layanan intervensi anak dengan spektrum autis. Kali ini saya akan membaca tentang biodata subjek hasil observasi bagi kelompok kami, yaitu bernama Muhammad Khairul Azam, tempat tanggal lahir Banjarmasin 30 Agustus 2014, usia 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, nama sekolah SLB Negeri 3 Banjarmasin, di bangku kelas 1 SD. Alamat Jalan Atasan Raden Tengah RT 21 nomor 1. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya merupakan riwayat kehamilan, kelahiran, dan perkembangan. Menurut data yang telah kami peroleh, ibu dari anak ini pernah menderita penyakit seperti diabetes dan diare berat pada saat kehamilannya, dan itu terjadi saat usia kandungan sang ibu 8 bulan. Untuk obat-obatan, menurut sang ibu tidak mengonsumsi obat apapun, tetapi digantikan dengan vitamin yang terbuat dari tripang. Pada saat melahirkan, kondisi kandungan ibu ini normal seperti kebanyakan ibu yang lainnya, dan untuk usia kandungan pun sampai dengan usia 9 bulan. Dan untuk kelahirannya melakukan operasi sesar di rumah sakit dikarenakan beberapa faktor. Untuk berat bayi sekitar 3,8 kilo. Saat anak lahir, gejala kelainan yang nampak pada anak yaitu anak tampak mengalami kelainan di fisiknya, yaitu seperti mengalami kuku jari yang miring. Saat melahirkan pun posisi dari bayi ini mengalami sungsang dan juga ukuran bayi yang besar sehingga harus dilakukannya operasi sesar. Anak saat usia 1 tahun 8 bulan mengalami penyakit flu Singapura selama 2 kali. Hal ini mengakibatkan sang anak mengalami keterlambatan bicara yang pada awalnya sudah mulai dapat berbicara ujung dari satu kata, dan itu terjadi sampai dengan usia 3 tahun dan baru bisa mulai berbicara kembali. Untuk respon menurut sang ibu, anak ini saat dipanggil namanya terlihat seperti tidak mendengar dan mengacuhkan ibunya, dan mulai merespon kembali saat usia 2 tahun 5 bulan. Materi selanjutnya yaitu hasil pengisian lembar checklist observasi identifikasi anak dengan spektrum autis. Di sini kami menggunakan instrumen lembar checklist DSM-4 dan CARS, dan yang telah kami kembangkan, dan pedoman yang telah kami kembangkan, dan ciri-ciri yang nampak dari anak tersebut antara lain yaitu 1. Tak merespon jika dipanggil namanya di usia antara 12 bulan sampai 2 tahun. Yang kedua, jarang membuat gestur tertentu. Yang ketiga, respon negatif terhadap informasi sensorik tertentu. Yang keempat, terlihat sering mengulangi gerakan. Yang kelima, menghindari kontak mata. Dan yang keenam, lebih suka menyendiri. Yang ketujuh, terlambat berbicara. Yang ke-8, cara berkomunikasi yang tidak biasa. Yang kesembilan, sering mengalami kecemasan.
dan takut fobia akan hal tertentu. Yang ke-10 mengikuti rutinitas secara patuh dan kaku. Dan yang terakhir yaitu minat dan perilaku yang tidak biasa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada hasil wawancara bersama kepala sekolah. Untuk pelaksanaan proses identifikasi anak berkebutuhan khusus di sekolah SLB Negeri 3 Banjarmasin, sekolah sudah membentuk tim identifikasi, juga penyediaan psikolog. Langkah proses identifikasi mengikuti dengan panduan dan instrumen sesuai yang ditanyakan kepada wali murid masing-masing. Untuk tim identifikasi sendiri adalah hanya tim yang dibentuk oleh pihak sekolah. Kendala yang dirasakan adalah mereka berusaha memaksimalkan layanan terapi bagi anak autis. Dan kepala sekolah berharap anak autis di SLB 3 Banjarmasin bisa terlayani dengan baik, tapi harus dibantu juga dengan dukungan orang tua. Kepala sekolah berharap agar para anak autis di SLB Negeri 3 Banjarmasin bisa terlayani dengan baik, juga dengan didukung oleh para orang tua, baik autis ringan, sedang, dan berat. Yang kedua ada hasil wawancara dengan guru anak. Interaksi yang digunakan adalah dengan komunikasi yang dilakukan secara timbal balik, dengan bahasa yang dipermudah agar mudah dipahami. Metode pembelajaran yang digunakan adalah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, tetapi dengan prosedur asesmen terlebih dahulu agar dapat mengetahui kebutuhan, kelemahan, dan potensi. Media pembelajaran di kelas biasa menggunakan media gambar, kertas, dan media sederhana seperti menggunakan alat stik es krim, juga menggunakan media puzzle-puzzle. Untuk permasalahan yang belajar adalah pengaruh lingkungan. Contohnya, misal saat sedang ramai di luar kelas atau ada pelajaran olahraga dari kelas lain, anak autis tersebut memiliki daya tarik dan memaksa untuk ikut serta dengan kegiatan di luar kelas tersebut. Selanjutnya, hasil wawancara orang tua. Yang pertama, saat prenatal, ibu pernah menderita penyakit diabetes dan diare berat saat usia kandungan 8 bulan. Di awal kehamilan, sang ibu belum menyadari bahwa beliau sedang mengandung dan beliau pernah kepleset dan mengalami pendarahan di usia kandungan 6 bulan. Saat Natal, gejala pertama yang nampak dari anak yaitu anak mengalami kelainan seperti kukunya yang miring. Posisi saat melahirkan anak juga sungsang dan harus melakukan operasi sesar karena ukuran bayi yang cukup besar. Saat operasi sesar, mengalami infeksi neonatal. Yang ketiga, saat postnatal. Di usia anak 1 tahun 8 bulan, anak mengalami flu Singapura sebanyak 2 kali. Yang membuat ia mengalami keterlambatan bicara. Di umur 3 tahun, anak bisa berbicara kembali dengan normal dan respon saat dipanggil, anak terlihat seperti tidak mendengar atau acuh tak acuh. Keempat, ada hasil wawancara dengan orang yang tinggal dengan satu rumah. Orang yang tinggal satu rumah ini tergolong dekat dengan si anak dan si anak memanggil orang ini adalah Mama Dut. Dari pengamatan tantenya ini, anak jika berbicara pandangan matanya tidak fokus untuk menatap lawan bicaranya. Untuk kendala dengan berinteraksi dengan orang tidak ada, tetapi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, anak membutuhkan bantuan dan pengawasan ekstra dari orang terdekatnya. Kegiatan dilakukan seperti ke kamar mandi, memasang melepas baju. Anak juga tidak bisa minum dengan gelas dan harus menggunakan botol minum. Yang terakhir ada hasil wawancara dengan tetangga si anak. Menurut tetangga di lingkungan rumah, anak kurang interaksi karena anak selalu banyak menghabiskan waktu di dalam rumahnya, sehingga jarang ada interaksi dengan orang sekitar rumah. Narasumber mengatakan bahwa mengetahui informasi tentang mengenai anak mengidap spektrum autis dari orang tuanya langsung. Hasil temuan dokumentasi identifikasi anak dengan spektrum autis. Silabus dari sekolah anak dengan spektrum autis. Dari dokumen tersebut dapat diketahui bahwa anak yang kami identifikasi harus memenuhi kompetensi belajarnya, serta dapat tahu materi dan kegiatan pembelajaran yang akan ditempuh anak selama semester kelas yang akan dijalaninya, kompetensi dan dapat dilihat juga bahwa pembelajaran anak disederhanakan agar dapat mudah memahami karena sesuai dengan kurikulum yang ada.
dan juga sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang dapat dikuasainya. Rencana pelaksanaan pembelajaran bagi anak autis (RPP). Untuk RPP yang ada di sekolah anak tersebut kurang lebih sama dengan silabus di atas. Hanya saja untuk pembelajaran di RPP ini, anak lebih diperkenankan belajar menggunakan berbagai media belajar dan juga lebih mengasah anak dalam belajar aspek menulis, berhitung, dan melakukan gerakan lokomotor. RPP anak tersebut dibentuk dan diubah tiap 6 bulan sekali atau awal semester. Baik, selanjutnya adalah hasil layanan intervensi anak dengan spektrum autis. Dari segi sekolah dulu, jadi sekolah di SLBN 3 Banjarmasin ini menggunakan kurikulum K13, yang mana kurikulum sekolah ini akan disesuaikan kembali dengan kemampuan masing-masing anak muridnya, yaitu dengan menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang meliputi seperti tema, subtema, indikator, serta menyiapkan kegiatan pembelajaran yang mana akan menunjang sang anak seperti media pembelajaran serta ruangannya. Selanjutnya adalah layanan intervensi yang diberikan oleh guru. Yang pertama ada dari segi perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan apa yang akan dilakukan, kapan, dan bagaimana cara melakukannya untuk mencapai tujuan yang maksimal. Nah, jadi rencana pembelajaran bagi sang anak autis ini dibuat secara individual oleh guru seperti adanya silabus RPP yang mana disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sang anak. Nah, yang pastinya juga dengan catatan dengan memperhatikan kelemahan dan kekuatan anak sebagai basis dalam menyusun dan menerapkan pendidikan bagi sang anak autis. Dalam mengenai anak autis ini, peranan guru sebagai seorang pendidik mengajari keterampilan sosial melalui peragaan. Guru menyiapkan RPP dan silabus pada anak berguna untuk bahan pendukung dalam memudahkan proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajarannya, menurut hasil wawancara bersama guru mengatakan dalam melaksanakan pembelajaran tentunya akan memperhatikan sesuai kebutuhan anak, yaitu mengajarkan kepada anak kemampuan sosialisasi terhadap lingkungannya seperti interaksinya dengan teman-temannya, dengan orang di sekitarnya. Selanjutnya juga diajarkan kemampuan bahasa, kemampuan akademik, kemampuan bantu diri seperti melatih kemandiriannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini juga guru memfasilitasi anak dengan pembelajaran apa yang paling disukai anak. Misalnya seperti Azam ini sangat menjunkai dengan seperti maps, peta gitu ya. Jadi guru membuat sebuah peta, lalu anak mengisinya dengan nama-nama kota seperti itu. Berikutnya, evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran ini akan ada setiap akhir semester akan ada ulangan atau UAS yang mana adanya soal seperti pilihan ganda. Jadi bahwa dalam evaluasi ini juga akan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar tiap-tiap peserta didik anak autis dengan cara melakukan evaluasi secara stimulan dan berkelanjutan lah intinya. Kegiatan evaluasi atau penilaian ini dilakukan dalam tadi seperti ulangan harian, ujian akhir. Namun bagi anak berkebutuhan khusus, menurut guru jenis evaluasi yang diberikan haruslah sesuai dengan tingkat kemampuan dan kecerdasan mereka dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya adalah layanan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku bagi anak autis. Dalam pengembangan komunikasi, anak diajarkan untuk berani tampil di depan teman-temannya. Seperti pada saat kami observasi kemarin, pada akhir pembelajaran, anak akan disuruh maju ke depan untuk memimpin membaca doa di hadapan teman-temannya. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan juga interaksi sosial yang akan membentuk perilaku anak dengan perlahan dan berulang-ulang sampai anak menimbulkan komunikasi yang baik serta merespon dengan baik. Kelima adalah kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam
pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi media yang diperlukan guru yaitu adalah media pembelajaran yang edukatif seperti puzzle, huruf, angka. Tapi bisa juga media pembelajaran ini dibuat sendiri oleh guru ya, seperti guru yang mendampingi Azam kemarin itu membuatkan sebuah peta yang mana kan si anak ini sangat menyukai kayak peta maps gitu ya. Jadi gurulah yang membuat peta itu dari barang yang ada lah gitu kata gurunya. Dalam hal ini juga sekolah sudah cukup memadai untuk sarana dan prasarana pembelajaran. Prasarana juga sangat cukup lah mendukung bagi anak disabilitas. Lalu yang keenam adalah kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan layanan intervensi kepada siswa dengan spektrum autis. Kendala yang paling mendasar yang dihadapi guru yaitu adalah penyesuaian tiap-tiap anak terhadap proses pembelajaran, karena ya tadi masing-masing anak ada pembelajaran tersendirinya lah. Jadi lalu ada koordinasi antara guru dan orang tua dengan anak spektrum autis tentang apa yang telah diajarkan di sekolah hendaknya diterapkan juga di rumah. Nah, menurut wawancara bersama guru kemarin, biasanya di rumah ini orang tua tuh tidak melaksanakan lah saran dari guru. Jadi seperti yang kemarin, Azam ini kan fokuskan untuk kemandiriannya lah. Jadi bila di sekolah itu dia harus apa-apa sendiri, seperti memasukkan buku sendiri, memasang sepatu sendiri. Tapi itu di rumah sepertinya tidak terlaksanakan dengan baik, tidak diajarkan oleh orang tuanya. Jadi di sekolah itu Azam ini terkadang tantrum karena tidak mau memasang itu secara mandiri. Jadi kata gurunya di sana, kami sebagai seorang guru akan membiarkan anak seberapa marahnya dia sampai dia benar-benar melakukan itu sendiri. Ini adalah layanan intervensi dari orang tua. Nah, yang pertama adalah bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran di rumah. Dari wawancara yang telah dilakukan pada orang tua anak, yaitu Azam, bahwa pendampingan yang dilakukan orang tua saat belajar di rumah yaitu dengan memberikan pengertian dengan bahasa yang mudah dimengerti anak. Orang tua mengatakan bahwa anaknya ini mempunyai keingintahuan yang besar terhadap sesuatu apapun itu, sehingga sebagai seorang orang tua mereka berusaha menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pembelajaran di rumah. Berdasarkan wawancara bersama orang tua, beliau mengatakan kendala yang dihadapi saat mendampingi sang anak adalah ketika apabila anak itu mendapatkan pekerjaan rumah atau PR dari guru, anak itu sangat sulit dibujuknya karena menurut penuturan orang tua juga anak kayak memiliki dunianya sendiri. Jadi orang tua membiarkan anak terlebih dahulu melakukan apa yang dia lakukan. Nanti apabila anak itu sudah lumayan tenang, nah orang tua akan membujuk kembali sekiranya anak ini mau mengerjakan tugasnya kembali dan fokus mengerjakan tugas itu. Oke, yang terakhir, kesimpulan yang telah kami dapatkan dari hasil observasi kemarin yaitu anak yang telah kami identifikasi dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan menunjukkan bahwa dia memang mengidap sindrom autis Asperger, di mana dia tak mengalami kesulitan dalam belajar, berbahasa, atau memproses informasi dengan kemampuan lainnya yang lumayan baik untuk derajat atau tingkatan autisme yang dialami, dan telah kami ukur termasuk kategori autis ringan. Pendidikan dari anak autis sangat baik dan menunjang pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak dengan penyesuaian kurikulum belajar dan sistem pembelajaran yang mudah dipahami. Bagi anak autis untuk sarana dan prasarana yang ada juga sudah cukup memadai. Hasil dari identifikasi dari instrumen DSM-4 menunjukkan hasil bahwa Azam dalam berinteraksi dan berkomunikasi terhadap orang lain, ia memiliki sedikit sekali kontak mata ketika berkomunikasi. Untuk bahasa bicara pada anak menunjukkan pengucapan yang terkadang-kadang mengulang-ulang, serta menggunakan bahasa yang khas dan terbata-bata saat bicara. Dan hasil identifikasi dari instrumen CARS, anak yang kami identifikasi tersebut mendapatkan nilai skor 31,5 yang mana termasuk ke dalam kategori anak dengan spektrum autis ringan. Demikian
sekian presentasi dari pemaparan materi hasil observasi dan identifikasi anak dengan spektrum autis dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.